Oke, balik lagi di Potmar. Sudah malam hari ini di Potmar Podcast di Kamar di episode kedua. Kali ini Kojais sebagai host kalian di rumah-rumah. Kedatangan guest star. Wah, kedatangan guest star mana lagi aja ya. Kali ini Potmar pengen ngomongin soal kampus. Kayak gimana sih kehidupan teman-teman Kojais ini di kampus. Kita kedatangan gestarnya hari ini. Boleh dong datang ke tepuk tangan gestarnya. Lama nih gestarnya nih. Wey, ada suara tik-tik nih, nggak apa-apa. Bang Baso. Tukang bakso. Mungkin di episode Potmar kemarin ada enggak ya sama Manskui. Cuman kita kedatangan gestar. Yuk, kita kedatangan gestar baru hari ini. Mas Garseng. Mas Geleng, Garseng. Mas Galang, Garseng. Mas Galang. Diam, Mas Galang. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Apa nih? Apa sih kegiatan kalian selama ini di Ya. kampus? Ya gimana ya, kampus biasa. Kampus. Ya udah cuman kampus. iya, pergi ke Kampus. kampus. Pergi ke Kampus. kampus. Iya benar. Iya, kampus. Pergi ke kampus. Pulang yang biasa, main. Nganggur lah. Kalau nganggur juga bilang enggak sih, ya main aja. Main pulang. Nganggur dengan cara estetik. Ya, Estetik, oke. ya sebenarnya juga kesini sih anak-anak. Jadi base camp, cikuy. Di episode Potmar kali ini, gua Kojais sebagai host ingin membicarakan tentang gimana sih kehidupan kita nih sebagai mahasiswa Gunadarma gitu di kampus. Kayak apa ya, kayak misalnya kenapa bisa ngampus di Gundar, kenapa bisa nemu info dari Gundar dari mana, terus kayak apa sih kayak culture shocknya gitu, bukan semacam-macamnya. Oke, dari ini kita dari gestar kita ada Garseng, Sialang. stop sama Mas Kuy. Oke, gue pengen nanya nih sama kalian berdua nih soal apa ya kehidupan kalian di kampus. Gimana nih? Terutama kan Manskui ini kan rantau ya, dia kan dari Tasik, jauh-jauh dari Tasik ngapain gitu kan ke Gundar. Gimana nih sebagai perantau, gimana sih bisa nemu Gunadarma gitu? Apakah info dari keluarga, info dari teman gitu atau tetangga? Coba dong jelasin Manskui. Oh, kalau dari gua sih awal-awal, Dikencengin lagi deh, nggak apa-apa, biarin aja. kalau gua sih awal-awal tahu Gundar ya, mungkin dari seliweran perkuliahan di sosmed juga ya. Ada juga dari keluarga juga ya. Kan awal tuh gua emang gak niat juga buat kuliah, gak niat mau kuliah. Cuman karena dorongan orang tua nyuruh gua buat kuliah, jadi adalah gue perasaan pengen kuliah. Nah di sana gue minta saran-saran ke teman-teman gue dan ke keluarga juga, terutama ke orang tua gue. Nah terus mereka tuh nyaranin ke gue, katanya buat kuliah di daerah-daerah Karawaci atau di daerah Tangerang lah. Di sana lah gue nemuin namanya Gunadarma Karawaci. Awal-awal sih pas awal gue selama perkuliahan awal di sini ya, rasanya tuh kayak beda gitu antara budaya Tangerang dan Tasik tuh kayak berbanding 190 derajat, kayak dari segi pergaulan lah, dari segi apapun kayaknya beda deh, banyak yang bedanya. Misal kecilnya kan kalau dari sini awal-awal gua kesini tuh kayak main buat sampai jam 8 malam tuh kayak hal yang 8 malam contohnya 8 malam tuh kayak hal tabu gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak hal yang biasa kan. Tapi seiring berjalannya waktu, gue kayak merasa gue nih harus bisa nyesuaiin diri sama apa yang gue alamin sekarang. Jadi gitulah perjalanan. Tapi sorry nih, kan tadi lu bilang gak ada niatan buat kampus kan? Iya. Buat kampus. Apa sih sebelum lu ngampus itu niatannya mau ngapain?
awal-awal sih gue kebetulan lulusan produk juga, jadi gue tuh pertama-tama tuh gue pengen ngabdi. Cuman karena kata orang tua gue tuh laki-laki, jadi gue tuh harus punya masa depan yang lebih jelas. Nah, mungkin karena orang tua gue, karena pilihan orang tua tuh kadang jadi yang terbaik juga buat kita kan. Jadi ya udah gue nurut aja kepengen orang tua, terus kuliah sama gue tuh ingin mendalami sesuatu yang ada di kekurangan gue, yaitu komunikasi gue. Makanya gue bawa jurusan ilmu komunikasi. Ilkom. Cordan. Oke, ini yang Garseng tanya nggak ya? Masa ya? Oke lanjut. Oh ya Pak, maaf Garseng ya. Coba Mas Garseng, Sekarang ya Mas Galang, coba dong kasih tahu kenapa sih filosofinya, kenapa bisa masuk Bundar? Coba jelaskan. sebenarnya gue cuma Masuk akal, oke lah. Oh belum, sorry. Ya, Mas. Lanjut, Mas Galang, lanjut. kalau gue tuh cuma orang biasa ya pada umumnya, cuman sekolah SMA yang sebenarnya nggak ada tujuan juga, bingung kan waktu SMA tuh yang mau ngapain juga bingung, sekolah cuman masuk tidur pulang terus. Tapi gak ada kayak masuk negeri gitu atau PTN gitu. Nah itu dia, pertama tuh Tertolak. ditolak kampus sih. Itu jangan dibawa dong Mas. Enggak. Jadi awalnya tuh cuman SMA ya biasa. Sebenarnya nggak ambis, nggak ada ambis sama sekali, cuman nyantai aja sama SMA. Tiba-tiba kok nggak tahu kenapa nilai itu masuk aja gitu, terus masuk ke list ke anak-anak eligible, terus sampai akhirnya ikut SNMPTN. Sombong. Terus lanjut. Masuk ke SNMPTN ya. Bingung juga sih, kayak kenapa ya orang tidur kok bisa, orang yang sering tidur di kelas kok bisa gitu. Taksi terus. Ya udah akhirnya ikut SNMPTN. Sebenarnya kalau ngambil kampus-kampus yang kayak gitu sih biasanya suka terima ya, cuman kita ambil yang bagus aja lah, kayak Undip gitu. Ternyata ketolak, udah terlanjur males kan namanya tes Malas gitu. sama malu. Nggak malu, nggak ada. SNMPTN ngapain malu kan, kita coba-coba aja di situ mah. Gambling. Ya gambling aja di situ. Strategi juga nggak ngerti, ya udah pilih asal aja. Disuruh ikut sama kakak kan SBM, udah ikut aja tes kayak gitu. Cuman udah terlanjur males, emang dasarnya males waktu SMA tuh, males ikut gituan. Akhirnya ada satu teman di kelas lain tuh, Bundar juga, teman dari SMA, dia masuk ke kelas lain. Dia tuh duluan sebenarnya daftarnya. Nanya kan, lu kuliah di mana jadinya masuknya? Di Bundar Lang. Oh ya udah, emang di situ ada Ilkom? Iya ada, yang Karawaci. Ya udah akhirnya masuk ke situ. Ya lanjut. Masuk ke situ, sama dia katanya ada, ya udah akhirnya masuk ke situ bareng daftar, tapi lewat online waktu itu kan. Oh iya. Tapi sempat ke sono dulu. Ternyata katanya bisa lewat online. Akhirnya lewat online, daftar, ya udah tinggal nunggu, dan batch 1 nunggunya lama banget. Akhirnya masuk, sama sih, kaget aja sama kuliah gitu kan. Kayak anak-anaknya ternyata beda banget. Udah namanya kuliah kan nggak kepatok sama umur ya. Kita yang baru fresh graduate tuh kadang graduate apa gimana? Fresh graduate tuh Nah, istilahnya udah iya, selesai ngampus. ya Baru fresh banget ya, Iya, baru lulus. fresh SMA lah. Nah, iya. ketemunya sama orang-orang yang umurnya mungkin beda, kayak pemikirannya, wah anjir sepuh. Pikiran sesepuh, Iya. pikiran itu sesepuh. Nah terus akhirnya kaget juga, ada yang lebih dewasa gitu, terus beda, ada yang pemikirannya udah kerja atau disambil sama kerja. Iya. Kok ketawa sih? bahasa sepuh tuh. Oh, itu udah kayak bahasa Gen Z. Ya, terus akhirnya Iya, Dam. Cut. Lanjut, Mas Seng. sekarang Ah, kaget aja, pemikirannya beda-beda gitu. Ada yang iya. sambil kerja lah, ada yang emang ambis banget buat Ada kuliah. salah satu dari teman kita yang kuliah juga sambil kerja, Risa namanya ya. Respect Risa. Wah. Dari Risa juga, Risa, Dapin, pokoknya teman-teman yang ngampus sambil kerja
respect, semangat terus. Job. Akhirnya ya Job. setelah itu ya jalanin aja, kayak ternyata masuk kuliah, terus awal banget main sebelum kuliah tuh. Nah itu ada momen juga ketemu sama salah satu orang ini. Ketemu juga, terus dari situ kok kebetulan sekelas sampai semester 3 sekelas lagi. Ya udah jalanin aja, ternyata juga gak shock banget sih. Ternyata kampus tuh menurut gua untuk awal gini, kalau dibilang stres berat, di tanggapan Mas Gilang ini kampus nih kayak SMA tapi lebih Masih level hard. lebih mandiri gitulah ya enggak. bahasanya. Kalau menurut gua SMA itu cukup terbatas, kita nggak bisa bebas di SMA Oh, tuh. cukup terbatas. Iya, banyak aturan-aturan yang sebenarnya gua Sih, kurang seneng lah. Nah kalau udah jadi mahasiswa ini bebas, kita tugas juga sebenarnya tugas itu berat, tapi kalau kita jalaninnya santai, ini pemikiran gue sekarang nih, gue pasang di semester 3. Gue kalau dapat tugas apa-apa nggak pernah tuh yang mikir namanya itu tugas susah. Kalau gue tahu ini tugas susah, tapi gue pasang di otak gue ini tugas sebenarnya gampang, kitanya aja yang emang mikirnya ini berat. Ya udah kalau kita jalanin aja gitu loh, kayak santai, pasti itu tugas bakalan selesai, gue yakin. Kecuali emang kita dapat kelompok yang kurang banget buat mendukung, tapi alhamdulillahnya dapat terus yang oke lah. Itu personal ya. Bah, nah itu akhirnya terus gua pasang sampai sekarang, akhirnya kuliah lancar, enak, kuliah bebas, main, pulang kayak ya udah jalanin kayak jalanin hidup dengan bebas gitu. Cuman bedanya kita belajar aja, maksudnya belajar lebih mandiri juga sekarang, nggak yang dikit-dikit orang tua. Nah itu dia jadinya enak. Gua rasa sih kuliah Oke, mungkin mau ngomongin kayak soal tadi ya teman-teman kayak Mas Gela yang dapat teman baru sama gitu kan, kayak first impression teman-teman kampus tuh gimana sih, kayak ya udah first impression dari kalian aja gitu, gimana sih teman kampus terutama kita nih ya, sahabat Potmar sahabat Potmar gitu, kayak gimana sih first impression ketemu gua, ketemu Garang, ketemu Mas Gela, ketemu Mas Kuy, gimana sih, atau nggak ketemu teman yang lain gitu, coba dulu. gimana Dulu Mas aja. Kuy, enggak Yaudah, Mas Kuy deh, gua dulu, enggak apa Enggak, ini dulu. ya udah Iya aja. nggak apa-apa. Kalau dari gua sih ya, gua ngerasa temen kampus ini tuh lebih level up, bukan lebih level up ya, karena kok bore up sih, gua trondolin nih teman-teman gua. Gua trondolin teman-teman gua, nggak, maksudnya kayak gua kan mungkin karena pertemanan gua di SMA kan pertemanan COVID ya, jadinya gue nggak dapat feel kayak pertemanan. Mungkin ada beberapa temen gue dari SMA tuh yang benar-benar masih ngelekat lah sampai sekarang. Terus kayak temen SMP gue masih ada lah kalian teman-teman yang dari SD SMP SMA tuh yang masih ada ngelekat bersamaan kayak dari pondok mungkin ada. Tapi gue merasa kayak temen gue di kampus ini, gue cerita jujur, untuk semester awal temen gue bisa dibilang banyak, masih kayak ada yang ngerangkul satu sama lain, tapi ya maksudnya seiring berjalannya semester adalah nanti ya bahasanya circle gitu kan, yang nge-circle lagi, jadinya ya udah gue ngerasa ya udah temen gue di kampus ini normal aja sih, nggak yang kayak berbeda dari yang lain, tapi mungkin lebih level apa aja sih. Oke, terutama gue ketemu anomali baru nih Mas Geleng gitu kan, yang kalau ngapa-ngapain tuh susah banget kasih taunya, jadi curhat. Dah, gimana first impression dari Mas Kuy? Kalau first impression gua awal-awal sih kayaknya kalau dari teman-teman tuh kayaknya asik. Awal-awal ketemu teman-teman di sekitar sini tuh asik semua, karena apa? Karena mereka tuh kayak ilkomnya tuh kerasa banget gitu, cepet banget berbaur, sampai gue tuh kayak ngerasa ih, gue nih paling ketinggalan dari yang lain pergaulannya. Apalagi pas awal-awal ketemu Eji nih, Fun fact, gue awal ketemu Sawan itu ada di rumah teman kita namanya Eja. Itu emang dulu tuh kalau misalnya ada acara tuh, bukan acara ya, kayak ngumpul-ngumpul maba buat main itu, ada di rumah gue satu, di rumah Eja, sama di rumah ada teman kita Aul namanya.
Dan awal gue ketemu Salman barudak Sunda, iya barudak Sunda. Dari mana barudak Sunda gitu kan, datang ke rumah Eja, dia pakai meja kuning, dia panasnya putih gini ya. Kuning apa biru sih? Biru. Biru. Tuh, itu meja biru. Biru, ya biru. Emang sih. Ada biru kan gitu, di orang diam. Seiring berjalannya waktu, gua sekelas sama Salman nih akhirnya. Jadi gua tahu nih kenapa Salman itu gimana. Wah. Nggak bisa dipungkiri, Cak. Nggak apa-apa. Oke, lanjut Mas Reng. Kalau gue ya sama persis juga karena awalnya juga ketemunya kan bareng. Iya, kita ketemu bareng di rumah Eja. Di rumah Eja itu sebelum masuk kan tadi gue bilang kaget juga ketemu orang-orang baru kan. Sebelum masuk tuh main ketemunya Eji, Salman. Itu yang gue lihat pertama tuh, gue lihatnya siapa ya? Eji dulu apa Salman dulu ya? Sebenarnya yang datang duluan siapa sih waktu itu? Eji. Salman si Gua mau mandi, si gua mau mandi. Manskoy sebelum sudah maghrib. Oh iya, lu datang. Enggak, kita sebenarnya ketemunya lebih dulu Ji, di Sahara. Oh iya, ketemu di Sahara. Di Sahara Iya, dulu. Di Sahara tuh ada sahabat kita, sahabat Potmar itu namanya Ijul. Dia udah Jul. Jul, Apa kabar Jul? apa kabar Jul? Dia udah, sayangnya dia udah keluar dari kampus dengan alasan katanya pengen kerja sih. Pokoknya semangat buat Jul. Lanjut Trek. Di situ gua ketemu, itu juga yang ngajakin dia kan awalnya. Iya. Dikumpulin jadi satu di Sahara. Gua ketemu orang-orang baru di situ kayak gue berangkat inget banget gue sama Rido. Itu dia yang tadi yang yang ngasih tahu gue kalau Gundar ada Ilkom. Jadi gue masuk kampus. Thank you Rido. Gue berangkat sama dia, ketemu banyak orang kan di situ. Yang pertama gue lihat yang benar-benar gue ngobrol baru tuh Bang Imam dulu. Ternyata ada lagi datang satu entitas yang gondrong rambutnya, sebenarnya gue kaget. Datang dengan wajah yang sebenarnya lagi kayak nggak mood. Bilangnya kakinya pengkor. Bukan kakinya pekor, itu gue lagi gak enak badan, itu asli. Bener bukan gak enak badan ya, karena gue kan di momen-momen itu kan gue lagi nyaman banget sama teman-teman SMP gue kan. Gue lagi bener-bener yang nyaman banget sama teman SMP gue. Terus ada gimana ya, bilang teman apa enggak ya? Ada satu oh ya, ada satu, gak jangan bilang teman lah, ada satu namanya Farah. Dia ini kayak nyuruh gue ini buat ayo ikut ke Sahara, ayolah. Komunikasi kayak kenalan sama begini. Terus gue pun kayak agak ada penolakan, enggak lah, gue males nih kenalan sama orang baru, kayak gue takut beda begini-gini. Yaudah, gue dipaksa-paksa, kira yaudah gue ikut kan. Pas banget di saat itu gue badan gue lagi kurang enak, lagi kurang fit, pas banget. Tapi ya namanya gue udah janji, gue jemput si Farah. Dan gue nyampe di Sahara, ya gue awal ngobrol juga sama Bang Imam sebenarnya, Bang Imam kayak Bang Imam begini-gini. Itu gue bener-bener full di Sahara. Diam aja. Sampai gue teman SMA gue namanya Adit. Tiba-tiba wah akhirnya ada si Adit ternyata. Udah sih gitu aja. Gue ketemu dia nanya beli rokok di mana. Itu ke orang-orang nanya, "Bang, beli rokok di mana, Bang?" Di sono. Alfamart. Ya udah gue jalan dulu dah beli kan. Udah beli duduk. Ya dia diam aja, gue juga nggak terlalu banyak ngobrol. Gue kira emang orangnya diem, tapi emang sangar di situ asli, rambutnya gondrong. Ini nggak kayak gini nih. Gondrong Ah, lo gila. nggak jaga parkiran ya? Gondrong nggak nyopet. Drong. Lanjut. Nah di situ emang serem itu orangnya, asli itu serem. Dan badannya masih simetris. Nah di situ kayak gue ketemu ya orangnya bener-bener dia, padahal kalau di grup Ilkom itu sering banget kayak ngelontarin celetukan yang seru, padahal kayak lucu gitu. Terus sering aktif juga, bener-bener aktif itu. Tapi kok di situ diam aja waktu awal ketemu. Terus akhirnya di situ udah lumayan kenal orang-orang di situ kan. Ngumpulnya di rumah Eja kedua ya. Rumah Eja. Ya, rumah aja. Nah, ini baru nih kelihatan orangnya aslinya. Dia datang. Lu tahu alat gym yang buat digoes-goes gitu? Kan ada tuh. Enggak, yang digoes. Ada Yang goes, sepeda. ya, yang sepeda. Dia datang langsung naik itu, langsung goes-goes. Kata gua, anjir nih orang enggak kayak
nggak kayak yang waktu gue ketemu di awal gitu, yang awalnya diem. Nah ini di sini udah mulai aktif nih. Ya udah akhirnya ngobrol, banyak orang juga di situ udah mulai banyak ketemu. Datanglah satu orang. Itu orang bilang katanya dari tas bawa ayam bakar dia. Bawa ayam bakar. Ingat banget gua bawa Entitas ayam bakar. manusia tampan dari Tasik pun Nggak datang. jelas. Bawa ayam bakar. Nah dia datang ke situ duduk. Akhirnya cerita-cerita, gue denger dia katanya, oh belum ini, gue tuh ngelihat dia sendirian gak mau ngobrol, diem aja. Gue datengin dia karena gue orangnya cukup semuanya gue ajak ngobrol dah pokoknya. Gue ngelihat orang itu gue ajak ngobrol biasanya. Nah gue datang ke dia, gue duduk di sebelah dia. Nama lu siapa? Salman. Oh dia cerita dari dulunya pesantren gini, dari Tasik. Gue pertama kali gue lihat dia tuh, orang dari kampung mana ya gayanya kayak gini. Terus Karena emang gayanya tuh Gaya-gaya. gaya para kampung, Iya. gaya kampung. Iya, Bukan dibilang kampung, nggak bilang kampungan ya. Ini. Gaya apa ya? Emang Fashion-fashion. beda-beda Iya, sama orang-orang di desa, sini. orang-orang desa. Iya. Iya. Dia dateng dan ngomongnya masih logat-logat Sunda. Iya. 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 Lagam lembut tuh. Iya. Lembut dong. Terus gua akhirnya ngobrol sama dia khawatir di situ. Sebenarnya yang ditanyain juga khawatir. Gue batch 1 tuh nggak dapet info. Masalahnya orang tuh bolak-balik kampus kan, gue bingung nih, takutnya gue nggak keterima anjir gara-gara udah ngasih udah naruh di situ. Gua dapet batch juga lama banget tuh, 2 bulan anjay gua dapet. Nah dia akhirnya gue ajak ngobrol, gue batch 6 bahkan masuk grup aja belum. Dia khawatir, yang ditanyain juga khawatir. Gue tambah kepikiran kan, aduh ini gue juga belum mau ngasih tahu gimana, kata gue. Ya udah akhirnya ngobrol, gue kenal. Ya udah ya gitu aja ya. Terus Iya. ketemu lagi di mana? Mau lagi tuh. Yang kita bertiga KKMB dong. belum. Di dom. Dom. Oh, Dom. ketemu lagi di DOM itu acara kedua, acara angkatan kedua. Hitungannya udah ketiga Ji, Foodmosphere. Oh iya, Foodmosphere gue sempet nggak ikut. Gue nggak ikut juga. Karena gue belum masuk Gua Foodmosphere. juga belum ikut. Sahara sama DOM. DOM itu acara ketiga. Acara terakhir. Itu kita juga kenal sama si Mas Ewoks. Mas Ewoks itu juga kenal. Dan di situ momen di DOM itu gue kayak merasa gue bisa merangkul banyak orang. Gue kayak bisa, ya gue Sebenarnya sebelum itu ketemu terus ya Ji kita. iya. Yang Karena kan di rumah Aul itu di sering rumah, banget di kan. rumah lu ketemu, terus yang ada di rumah gua juga main tuh yang Iya. ada si Panji, Ya, Panji Damar gitu. yang terus ada perkumpulan buat panitia di domnya, gua bahkan nggak tahu itu datang. Oh iya iya. Ya, yang kenapa emang? Enggak. Yang makan gua datang aja kaget lah, ini gue tanya panitia semua, gue bukan apa-apa, masalahnya gue kira main biasa. Gue dateng ya ngerasa nggak enak kan, gue di sono diem aja. Ya udah akhirnya dom ya. Iya, di dom itu wah itu dom pecah, sorry. Dom pecah. Nggak ada sih, nggak ada drama sama sekali, tapi seru lah. Terus acara selanjutnya tuh ya Itu abis dari dom juga kesini lagi kan? iya, abis dari dom ke rumah gua makan abas. Abas. insiden Jangan, telepon. jangan. Oh iya, Ayam jangan nggak? jangan. Ada daging ayam enggak? Lagi ayam nggak? Ya pokoknya setelah di dom juga ada itu acara tuh di rumah Aul ngumpul-ngumpul setelah PKKMB tuh insiden makan pizza, itu jangan diceritain lagi. Dah. KKMB dong, KKMB. Setelah PKKMB. Oh iya. Setelah PKKMB terus kita ngumpul tuh yang habis Jumatan, yang kata ayo pada bawa makanan masing-masing nih, bawa bihun. Enggak dong. Boni. Yang datang sebelum Ternyata yang Jumatan. mau gue doang. Udah yang bawa makanan dia doang, kagak dibawa makanan lagi. Ada yang bawa ekstra tuh si Talita. Oh ya, ST. Enggak dong, ST malah si Para itu mah yang bawa ST. ST nggak ada rasanya. ST yang ada rasa sih parah sama Talita bawa ST. Oh iya, dua-duanya bawa ya. Teh apa sih? Teh Solo lah kalau sekarang, teh Solo. Gue mau bahas lagi ayam bakar yang dibawa Salman tadi enak. gue yang makan, gue udah ngelok duluan itu kata gue. Kejadian itu di yang pas habis Jumatan tuh yang gua apa? Ji main apa Ji? Main Wheel Dream. Oh iya itu kita ada slogan baru tuh. Main apa Ji? Wheel Drip apa lo ngedrip? Ayu Ting Ting juga alumni Gunadarma tuh. Yang Boykun penting juga sekali. alumni Gunadarma. Mana Tan Boykun? Serius? Serius? Yang Boykun Gue malah nggak tahu. kayaknya. Boykun.
Nah, Boykun kayaknya enggak. Kayaknya. Ah, serius? Nanti Kita kita lihat. lihat. Kita Ah. lihat di Expo Potmar episode ke-17 kita undang Tan Boykun. Ah. Bukan podcast makan dong. Kebetulan makannya banyak kayak kita. Ketaker ya. Iya. Udah. Mungkin itu aja dari Potmar. Terima kasih nih teman-teman apa ya, sahabat-sahabat Projais yang udah mau datang. Kita kasih plus dulu semuanya. Kan ini kan kemarin kan lu satu, ada lu host kan? Iya. Ada dia, satu lagi Ewok, Iya. Paksi. Nah. Udah datang gua nih baru. Iya. Selanjutnya siapa? Episode 3 ditunggu.